Ini tentang himpunan tak berhingga. Jadi kalau bab yang sebelum sebelum UTS itu kita belajar tentang himpunan berhingga. Ini kita belajar tentang himpunan tak berhingga. Nah, definisi dari himpunan tak berhingga ini, pendekatannya ada dua nanti. Jadi bisa dipandang sebagai apa namanya pendekatan induktif atau pendekatan refleksif. Apa itu nanti kita jelaskan. Yang pertama ini dulu, ingat dulu bahwa dua buah himpunan, nggak usah ditulis nggak apa, di file ada tuh, file ada, Anda fokus perhatikan saja. Dua buah himpunan disebut equipotent, equipotent atau mungkin semacam ekuivalen gitu ya, atau isomorfis gitu. Jika apa? Jika hanya jika dapat ditemukan pemetaan bijektif. Masih ingat bijektif ya? Materi terakhir apa itu? Nah, fungsi atau pemetaan yang injektif sekaligus surjektif. Bahasa sederhananya korespondensi satu-satu. Nah, hubungannya apa? Equipotent atau isomorfis dengan pemetaan bijektif, Pak? Karena kalau kita bisa membentuk korespondensi satu-satu, maka pasti dua himpunan itu jumlahnya anggotanya sama kan? Ya enggak? Kalau jumlahnya berbeda, pasti Anda nggak mungkin bisa membentuk bijektif satu-satu. Nggak bisa tuh? Ya enggak? Seandainya banyak domain, banyak anggota domainnya, pasti nanti nggak bisa injektif. Pasti di kodomen ada yang double kan? Atau sebaliknya, seandainya lebih banyak anggota kodomennya, yang belakang lebih banyak, pasti nggak habis. Ya nggak? Nggak bisa surjektif kan? Nah, maka untuk bisa korespondensi satu-satu itu, salah satu cirinya adalah jumlah apa namanya itu, domain dan kodomennya sama. Nah, itulah makanya di sini perlu kita pahami akibat atau dampak ketika bisa dibentuk fungsi bijektif antara dua himpunan itu, kita bisa mengatakan dua himpunan itu saling equipotent dan mengatakan isomorfis gitu ya, atau equipotent. Jadi ibaratnya eh, apa ya bahasa sederhananya, satu himpunan bisa direpresentasikan oleh himpunan yang lain, diwakili oleh himpunan yang lain. Sederhananya seperti itu. Lah, yang pertama, teman-teman, untuk mendefinisikan himpunan tak berhingga ini, ya, untuk mendefinisikan himpunan tak berhingga ini, kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu apa sih himpunan berhingga itu. Jadi kadang-kadang dalam matematika itu kita nggak bisa mendefinisikan suatu fenomena atau suatu sifat secara langsung. Terus bagaimana kalau nggak bisa, Pak? Definisikan dulu kebalikannya, ya, baru diingkar. Jadi kalau tidak memenuhi kebalikannya, maka berlaku yang itu. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham? Jadi sederhananya misalkan mendefinisikan mendefinisikan HP canggih itu bagaimana sih gitu? Atau sebaliknya, mendefinisikan HP jadul itu bagaimana sih gitu? Sulit misalkan memberikan kriteria HP jadul itu sulit. Lebih mudah memberikan kriteria HP yang canggih. Nah, maka yang didefinisikan HP canggihnya dulu. HP canggih itu kayak gimana? Misalkan bisa digunakan untuk browsing internet, bisa digunakan untuk apalagi ngehack misalkan ya, bisa digunakan untuk cari duit nah, dan sebagainya itu. Lah, itu HP canggih. Maka ketika tidak memenuhi itu gitu ya, ketika tidak memenuhi itu maka menjadi HP yang jadul. Belum ambil persen sih. Ya, apa? Dan jaga nih gue ya. Baik. Oke. Itu ya. Udah nggak maksudnya? Paham nggak? Paham nggak? Paham ya. Jadi misalkan Pak,
saya tuh besok kalau menikah pengen punya pasangan yang ideal. Terus definisi ideal piye ya? Takoki. Takoki Bapak Ibu umur definisi idealmu piye to, Nduk? Piye to, Le? Piye? Bingung ada. Nah, bingung toh? Lah, nek bingung, nek sing gak ideal aku iso gitu. Kalau disuruh mendefinisikan yang ideal, yang nggak tak inginkan aku bisa, Pak. Nah, yang nggak inginkan kayak gimana? Sebutkan dulu. Paham ya? Berarti itu yang nggak ideal menurutmu, sebutkan. Sing piye, sing kelelean, cengengesan, tidak tanggung jawab, misalkan itu ya, suka PHP gitu misalkan, dan sebagainya gitu kan. Nah itu di list itu yang nggak ideal berarti, itu yang nggak saya sukai. Lah baru nanti berarti yang ideal adalah dengan cara mengingkar itu gitu. Paham ya? Kebalikan dari itu menjadi ideal. Paham ya? Nah, kira-kira gitu. Nah, ini mendefinisikan himpunan berhingga juga bisa melalui cara seperti itu. Dengan cara mendefinisikan dulu himpunan berhingga itu apa. Kalau tidak memenuhi itu, maka disebut tak berhingga. Itu ya. Atau sebaliknya, untuk mendefinisikan himpunan berhingga, kita juga bisa mendefinisikan terlebih dahulu himpunan tak berhingga itu apa, baru ingkarannya disebut himpunan yang berhingga. Itu ya. Nah, sekarang yang pertama nih, perhatikan. Yang pertama, kita akan mendefinisikan himpunan berhingga dulu. Ini definisi yang pertama ini. Ini definisi untuk himpunan berhingga. Itu ya. Perhatikan. Ini didefinisikan menggunakan cara induktif. Apa induktif itu? Masih ingat kalian induksi matematika kemarin? Untuk menyatakan sifat yang terkait dengan apa kemarin? Kalau dia berlaku untuk suatu suatu himpunan bilangan asli gitu tuh, ya nggak? Berlaku untuk n satu 2 dan seterusnya, ya nggak? Atau berlaku untuk seluruh bilangan asli, ya nggak? Nah, maka induktif ini terkait dengan bilangan asli. Maka himpunan S itu dikatakan berhingga ketika apa? Perhatikan ini. Di berhingga atau bahasa bahasa lain berhingga di sini disebut dengan induktif. Kenapa? Karena S ini ekuipoten dengan ini himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan alam, bilangan-bilangan asli maksudnya. Natural number n, siji, loro, telu gitu ya. Satu, dua, tiga dan seterusnya itu bilangan asli. Lah, bilangan asli sendiri itu tidak berhingga. Ada ujungnya nggak? Nggak ada ujungnya. Tapi kalau himpunan bagiannya jadi berhingga nggak? Berhingga kan? Nah, maksudnya ya. Bilangan asli sendiri itu nggak berhingga. Tapi kalau kita ambil sebagiannya menjadi berhingga. Jelas? Nah, makanya di sini didefinisikan seperti itu. S itu dikatakan berhingga, jadi himpunan S dikatakan berhingga jika apa? Jika S ekuipoten dengan himpunan bagian. Kata-kata apa namanya yang harus di bold, yang harus di underline itu ya. Himpunan bagian dari himpunan bilangan A, B. Jelas belum? Nah, atau bahasa lainnya ini, jika ada bilangan asli sebanyak n kecil, gitu ya, sehingga S memuat n anggota itu. Maksudnya apa? Kita bisa menghitung anggota dari S. Satu, 2, 3 sampai dengan n kecil itu. Ada stopnya, ada berhentinya. Sebanyak berapa? Sebanyak n. Beda kalau sebanyak berapa? Sebanyak himpunan bilangan asli lah. Kalau gitu nggak bisa dihitung. Karena nggak ada ujungnya. Tapi kalau sebanyak n kecil itu maksudnya suatu bilangan asli, berarti bisa dihitung. Paham ya? Nah, itu. Nah, itulah yang menyebabkan himpunan berhingga itu disebut induktif karena tadi, Cak. Karena dia berhenti di suatu bilangan asli n. Karena dia ekuipoten berarti bisa dibentuk korespondensi satu satu dengan suatu himpunan bagian bilangan A, B. Nah, itulah yang menyebabkan kata induktif itu di situ. Bisa dibentuk korespondensi satu-satu dengan himpunan bagian bilangan asli.
Paham ya? Nah, kalau tidak demikian, artinya kalau tidak ekipoten dengan himpunan bagian bilangan asli, berarti disebut tidak berhingga. Tidak berhingga atau non-induktif. Jelas belum? Oh, kan ben gampang ya. Misalkan lima himpunan, eh, lima bilangan, lima bilangan prima pertama misalkan. Apa aja itu isinya kira-kira? Dua, tiga. Nah, itu ya. Anda bisa menghitung nggak? Anda bisa menghitung? Bisa kan? Ini nggak bisa pakai pen ya. Ada apa ini? Biasanya bisa, kok nggak bisa? Kenapa? Jadi 2, 3, 5, 7, 11. Lah perhatikan, itu bisa Anda hitung nggak banyaknya? Bisa kan? Atau Anda bisa membentuk suatu pemetaan bijektif dari subhimpunan bilangan asli kan? Apa subhimpunannya? Ambil saja satu, 2, 3, 4, 5. Paham? Itu kita bentuk pemetaan ke bilangan prima tadi. Bisa kan satu-satu tuh? Korespondensi satu-satu kan itu? Nah, karena ada korespondensi satu-satu dari suatu subhimpunan bilangan asli ke himpunan tadi itu, maka himpunan tadi itu dikatakan ber berhingga. Paham enggak? Paham ya? Biar nulis kok ragu. Kayaknya ini aja mungkin. Biar ada ilustrasinya gini ya. Jadi tadi kita punya apa? 2, 3, 5, 7, 11. Nah, dengan definisi ini, definisi apa itu berhingga, itu ya, apa itu induktif, jika equipotent, berarti bisa dibentuk korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif dari himpunan bagian bilangan alam. Nah, kita ambil aja bilangan aslinya berapa? Diambil bilangan asli yang banyaknya sama dengan himpunan ini, itu tuh satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan sub himpunan bilangan asli, ya nggak? Nah, kita bentuk aja korespondensi satu-satunya gini. Ini kan berarti fungsi bijektif kan? Betul? Nah, berarti artinya apa? Dia memenuhi syarat ini. Equipotent dengan himpunan bagian bilangan asli atau bilangan alam. Maka himpunan 5 bilangan prima pertama ini disebut berhingga. Jelas belum? Jelas ya. Next ke oh ya. Perhatikan, sekarang definisi yang kedua nih. Kalau tadi berhingga dulu, kalau tidak demikian baru tak berhingga. Sekarang tak berhingga dulu kan. Tak berhingga dulu, kalau tidak demikian baru berhingga. Nah, tak berhingga apa di sini? Dikatakan tak berhingga itu jika dan hanya jika S equipotent dengan apa? Perhatikan ini. Himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Oke, bisa memahami nggak? Kalau tadi kan equipotent dengan himpunan bagian bilangan asli. Kalau tak berhingga itu equipotennya, koresponden satu-satunya dengan himpunan bagiannya sendiri.
Coba perhatikan nih. Kalau tadi tuh sama-sama himpunan bilangannya tadi ya. Sama-sama 2, 3, 5, 7, 11. Perhatikan ini. Ini ada kata-kata sejati, Cah. Sejati itu proper berarti. Proper itu artinya yang sesungguhnya. Himpunan bagian yang sesungguhnya. Dulu waktu himpunan bagian sudah tak pernah tak kasih tahu kan. Ada ini, ada begini tuh. Yang sejati itu yang ini. Yang tidak boleh sama. Masih ingat ya? Masih ingat? Kalau yang ini kan, yang sebelah kanan ini kan memungkinkan sama nih. Tapi kalau ini sejati, berarti benar-benar himpunan di dalamnya. Tidak boleh sama. Paham ya? Lah, himpunan tak berhingga itu, dia bisa dibentuk fungsi bijektif gitu ya. Karena ini ekipoten kan, fungsi bijektif atau koresponden satu-satu dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Nah, berarti kan kalau ini 2, 3, 5, 7, 11 ini kira-kira bisa dibentuk nggak fungsi bijektif atau koresponden satu-satu dengan himpunan bagian dari dirinya sendiri? Bisa nggak? Koresponden satu-satu loh. Bagian sejati loh, Cah. Apa coba? Nek iso apa coba? Berarti kan, kalau ini ada 5, anggotanya ada 5 kan? Himpunan bagian sejati dari ini jumlahnya berapa? Mungkin sama dengan 5 nggak? Yang sejati loh. Mungkin nggak? Enggak. Kalau yang himpunan bagian sama dengan ini bisa atau Cak? Bisa kan? Tapi kalau yang sejati, yang sebelah kiri ini, kan nggak mungkin, nggak boleh sama. Berarti kan yang mungkin ya bisa hanya 4 saja, hanya 3, 2, atau 1 kan yang sejati. Nggak boleh 5 kan? Kalau nggak boleh 5, maka kita pilih apapun, bisa nggak dibentuk fungsi bijektifnya? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi kita mungkin hanya bisa mengambil 2, 3, 5, 7. Itu sudah terbanyak kan? 4 itu sudah terbanyak kan? Atau 2, 3, 5, 11. Atau dan seterusnya. Tapi nggak mungkin semuanya, nggak boleh. Kalau semuanya namanya bukan himpunan bagian sejati. Nah, kalau seperti ini berarti kan nggak mungkin koresponden satu-satu. Pasti selalu menyisakan entah 1, entah 2, entah 3 kan? Tapi pasti selalu ada sisa di domain kan? Ya nggak? Kalau begitu berarti bisa nggak, equipotent nggak ini? Equipotent dengan bagian sejatinya nggak? Tidak. Lah, perhatikan. Jika tidak demikian, maka dia disebut berhingga. Jadi ini disebut berhingga. Paham enggak? Paham enggak? Halo? Jelas enggak? Jelas ya. Nah, jadi caranya gitu. Kalau tadi secara langsung tadi, dia bisa Anda bikin koresponden satu-satu dengan subhimpunan bilangan asli. Kali ini dengan cara kebalikan. Dicoba. Mungkin nggak kita bentuk koresponden satu-satu dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri? Paham ya? Kalau nggak mungkin, baru disebut berhingga. Gitu. Begitu pakai cara kebalikannya yang kedua ini. Paham nggak? Paham ya? Nah, Pak, terus seandainya yang tak berhingga beneran dengan definisi ini bagaimana Pak caranya? Karena kan gini aja, yang tak berhingga beneran, Anda misalkan punya bilangan bilangan asli genap, bilangan asli genap itu berarti berapa nilainya? 2n besar tuh berarti tuh, ya nggak? 2n besar, karena isinya kan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, menurut Anda, feeling aja, tentunya nanti kita bahas bersama. Ini berhingga atau tak berhingga? Berhingga atau tak berhingga? Tak berhingga. Nah, kalau tak berhingga, harusnya memenuhi definisi ini nih. Dia harus bisa equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya. Jadi, bisa nggak kira-kira? Apa? Anda ambil himpunan bagian sejatinya apa?
Ambil aja 4N saja. 4N itu isinya apa? 4, 8, 12, berapa? Dan seterusnya kan? Nah, perhatikan. Bisa nggak dibentuk fungsi dari 2N ke 4N? Bisa nggak? Fungsinya apa? Jadi ini N dibawa ke 2N, itu aja kan? Ya nggak? Atau dalam kurung Fn sama dengan 2N. Betul nggak? Jadi setiap ini kan nanti dipetakan ke sini kan? 2 ke 4, 4 ke 8, 6 ke 12, gitu tuh. Nah, kalau Anda cek ini, Anda Anda buktikan gitu ya, Anda selidiki, kira-kira ini injektif nggak nanti? Injektif nggak? Satu nggak? Mungkin nggak dua elemen di sini, di domain, punya pasangan yang sama di sini? Mungkin nggak? Asli itu hanya positif loh ya, ini ya, bilangan asli ya, nggak ada negatifnya. Berarti mungkin nggak? Pasti sendiri-sendiri loh. Yang kedua, surjektif nggak? Anda mengambil sembarang elemen di 4N di kodomen, Anda selalu bisa menemukan prapetanya nggak? Berapa itu prapetanya? Berapanya? Setengahnya toh? Ya, Anda ambil sembarang di 4N, prapetanya berapa? Ya setengahnya dia gitu aja. Ya, Anda ambil 2 juta, berarti asalnya berapa? 1 juta, karena 2N. Jelas nggak? Berarti subjektif kah? Nah, kalau subjektif dan subjektif berarti dia bijektif. Berarti kan bijektif dengan, perhatikan, 4N itu kan subsetnya 2N. Ya nggak? Subset sejati kan? Sejati maksudnya benar-benar di dalamnya. Kan nggak sama. Tapi ternyata meskipun nggak, dia itu anaknya padahal. Ada di dalamnya, paham ya? Ada di dalamnya, tapi dia tetap bisa dinyatakan, bayangkan, bijektif dengan anaknya sendiri. Maksudnya koresponden satu-satu dengan bagian di dalamnya, kan lucu. Tapi ternyata bisa terbukti secara ilmiah kan? Dengan pemetaan apa? Fn sama dengan 2N. Lah, kalau terjadi seperti itu, bilangan itu, himpunan itu disebut dengan himpunan yang tak berhingga. Paham nggak maksudnya? Jelas ya? Jelas beneran belum? Oke. Bingung? Enggak ya? Jelas ya? Nah, lah ini aja. Dua definisi tadi itu, yang pertama dan kedua ini saling ekivalen. Oh, kademen. Mau sumu saya kademen. Perhatikan ini. Kenapa ekivalen? Nah, cara mendefinisikan bahwa definisi pertama dan kedua ekivalen itu bisa dengan membuktikan 4 hal ini. Perhatikan. Tadi ingat, definisi satu tadi, dia berhingga kalau induktif kan. Induktif itu ekipoten dengan subhimpunan bilangan A asli. Nah, definisi yang kedua ini, Pak, nah ini perhatikan, saya belum jelaskan tadi. Kenapa disebut refleksif? Nah, karena tadi refleksif itu kan dengan dirinya sendiri kan. Maka tadi dia ekipoten dengan bagian dari dirinya sendiri gitu, Pak. Maka dia disebut refleksif. Nah, kalau refleksif itu tak berhingga, dieling-eling. Kalau induktif itu berhingga, kalau refleksif tak berhingga. Jelas belum? Dieling-eling. Kalau induktif apa? Kenapa? Karena koresponden satu-satunya dengan himpunan bagian bilangan asli. Ingat ya, induktif, induksi matematika, bilangan asli. Kalau refleksif, berhingga atau tak berhingga? Tak berhingga. Kenapa? Karena refleksi itu dengan bagian dari dirinya sendiri. Jelas ya? Nah, maka untuk membuktikan dua himpunan tadi ekivalen, kita harus bisa membuktikan jika induktif maka non-reflektif. Ingat, induktif berhingga kan? Refleksif tak berhingga kan? Berarti kalau berhingga dari sisi refleksif kan jadi kebalikannya. Non-refleksif kan? Nah, maka harus dibuktikan jika induktif maka non-refleksif.
refleksif. Terus untuk membuktikan tak berhingga, kebalikannya. Dalam definisi satu, kalau induktif itu berhingga, berarti kalau non-induktif itu tak berhingga. Berarti jika non-induktif, maka dia justru harus refleksif. Paham enggak? Paham ya? Atau sebaliknya, berhingga dari definisi dua berarti kan non-refleksif. Ya enggak? Definisi dua yang tadi. Berhingganya berarti non-refleksif kan? Berarti jika non-refleksif, maka dia harus induktif. Atau sebaliknya, tak berhingga dari definisi dua ini refleksif kan? Jika dia refleksif, maka dia harus non-induktif. Nah, perhatikan ini. D dengan A itu saling kontraposisi. C dengan B itu saling kontraposisi. Maka untuk membuktikan empat ekivalensi ini cukup membuktikan A sama B. Kenapa? Karena A dengan D itu ibaratnya sebenarnya sama, ekivalen, kontraposisinya. B dengan C juga kontraposisi. Jadi nggak usah membuktikan keempat-empatnya. Cukup dibuktikan A sama B aja, C, D ikutin maksudnya. Paham ya? Nah, terus gimana cara membuktikannya? Di sini ada nanti di belakang. Ini membuktikan yang A dulu. A tadi, jadi, aduh sorry. A tadi apa tadi? Jika induktif, induktif itu kan berhingga tadi. Berhingga dari definisi pertama. Maka dia harus, apa sih? Non-refleksif. Jadi jalannya diketahui induktif, maka harus terbukti non-refleksif. Perhatikan di sini. Ini ya. Suatu himpunan induktif, yaitu berhingga menurut definisi satu. Kalau dia berhingga menurut definisi satu, maka dia tidak mungkin equipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Nah, ini loh. Tidak mungkin equipoten ini kan maksudnya non refleksif kan? Itu ya. Perhatikan di sini. Diketahui S induktif dulu gitu ya. Buktinya ini buktinya. Diketahui S induktif. Jadi berjalannya dari depan dulu, dari ini dulu. S induktif dulu. Kalau induktif apa? Maka S itu memuat N anggota. Ya enggak? Tadi di awal tadi sudah dikatakan, nah induktif bisa dihitung, dia sebanyak N anggota. Jelas? Rada ngantuk toh? Bro ngantuk ya? Oh jam 10 rapo ngantuk ya. Nih. Nah, yang harus dibuktikan untuk setiap N gitu ya, maka S itu tidak mungkin ekipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Nah, karena dia apa namanya memuat kata-kata untuk setiap N, padahal N itu bilangan asli, maka pembuktiannya bisa menggunakan induksi matematika. Dieling ya. Jadi jalannya dari N sama dengan satu. Kenapa? Karena di sini untuk suatu bilangan alam. Bilangan alam mulainya dari satu. Maka basisnya di sini harus mulai dari satu. Untuk N1, teorema tersebut benar. Gitu. Kenapa? Kalau suatu himpunan S hanya memuat satu anggota, N itu kan tadi banyak anggota toh. Kalau N1 berarti S memuat satu anggota. Maka himpunan bagian sejatinya kan hanya himpunan kosong. Sejati loh. Paham maksudnya nggak? Jadi kalau ada himpunan hanya memuat satu anggota gitu, kalau diambil subset yang sejati, maka kan subsetnya hanya kosong, kosong gini, paham ya? Nah, kosong itu tidak mempunyai anggota. Maka kalau tidak punya anggota, ya Anda nggak mungkin bikin ekipatensinya, toh, paham nggak? Nggak mungkin bikin fungsi bijektifnya dari himpunan kosong ke himpunan S itu tadi, paham nggak? Berarti satu terbukti, jelas ya? Berikutnya langsung di next ya. Nah, berikutnya perhatikan.
Tahu, mulai oleng enggak lah. Yang kedua nih, dianggap benar untuk n anggota dulu ya. Jadi dari benarnya teorema tersebut, aduh, nih, dari benarnya teorema tersebut untuk n anggota akan dibuktikan untuk n plus 1. Di sini nggak pakai kata-kata n sama dengan k, n sama dengan k plus 1, tapi langsung n dianggap benar, dibuktikan n plus 1 juga harus benar. Sama aja nggak usah bingung ya. Nah, perhatikan di sini, hipotesisnya adalah S itu benar kan? Artinya, diri. Di, perhatikan. Halo, masih fokus? Oke. Sabar ya, pertemuan terakhir adalah fokus dulu. Perhatikan, di sini diandaikan S1 equipotent dengan S1 aksen. Siapa S1 aksen itu? Himpunan bagian sejati dari dirinya. Jadi diandaikan terjadi dulu. Paham nggak? Nanti baru dibuktikan di kontradiksi gitu loh. Asli kan enggak? Yang ingin dibuktikan kan harusnya tidak equipotent. Tapi di sini diandaikan equipotent. Paham ya? Kalau equipotent dengan dirinya apa himpunan bagian sejatinya atau S1 aksen ini, maka bisa dinotasikan seperti ini kan. S1 equipotent dengan S1 aksen. Kalau diambil SP, perhatikan nih, kita mengambil suatu anggota di S1 yang tidak ada di S1 aksen. Kita ambil itu dulu. Kenapa? Karena S1 aksen itu subhimpunan sejati dari S1. Perhatikan, Cah. Di gambaran berarti gini. Ini S1, S1 aksen di dalamnya kan? Ya nggak? Maka harusnya kan ada elemen yang di luar S1 aksen toh. Karena sejati ya. Paham ya? Lah yang di luarnya ini kita anggap ini namanya SP ini loh. Udah nggak maksudnya? Udah nggak? Makanya di sini SP ada di S1 tapi dia tidak ada di S1 aksen. Jelas dulu belum? Oke. Pengambilan ini mungkin dilakukan sebab S1 aksen himpunan bagian sejati. Tadi penjelasan saya tadi sudah. Perhatikan nih. Misalkan kawan dari SP adalah SQ. Jadi SP yang tidak di dalam S1 aksen itu punya kawannya yaitu di SI kecil. Kan kawannya di dalam dirinya sendiri. Jadi pemetaannya ini SP dibawa ke SI ya. Terus keluarkan pasangan tersebut dari pemetaan. Maksudnya dua-duanya ini kita keluarkan dari pemetaan atau dari himpunan itu. Maka nanti ada S1 min SP harusnya tetap equipotent dengan S aksen min SQ tuh. Sembayang kira ya. Bingung. Ya apa bingung ya apa. Wajar, berarti mikir bingung. Mikir apa? Mikir apa zikir?
Oh, jadi dikir. Timbang timbang ramudeng mending dikir ya, untuk pahala aja. Jadi dewi lah. Nah, ya ini ya, perhatikan nih. Sepertinya harus diilustrasikan dengan gambar biar Anda paham. Apa ya? Yang agak low order thinking nggak apa ya? Harus dengan visualisasi. Ini sebenarnya paham. Ini lo mau lo. Iki tuh cah, iki ada S1 nih. Terus ini ada S1 itu ya. Iki kan tak gawe ini nggak apa tak bawa ke sini nih. Biar biar pemetaannya jelas. Jadi di sini ada S1 aksen. Jadi dia kan S1 aksen itu himpunan sejati dari S1. Jelas? Terus tadi ada SP nih di sini. SP itu anggota S1 tapi tidak di dalam S1 aksen. Terus di S1 aksen ada SQ. Ya enggak? Karena tadi kan diasumsikan ekuipoten kan, berarti harus ada pemetaan objektif kan. Maka ini anggaplah ini punya kawannya itu. SP itu kawannya adalah SI. Jelas? Jelas belum? Nah kan yang lain tetap ada pemetaan, tetap ada begini kan nanti ya. Ya nggak? Nah, kalau ini diasumsikan ekuipoten, diasumsikan korespondensi satu-satu, seandainya ini anggaplah ini ilustrasi lain ya. Ini ada seandainya ada 4 begini, ini juga harusnya ada 4 kan. Kalau dia koresponden satu-satu, yang ini dihilangkan tetap satu-satu enggak? Itu loh maksudnya. Jadi SP dan SQ itu dihilangkan dari himpunan itu. Maka tadi sisanya kan berarti S1 min SP, kan gitu toh. Ya sini S1 aksen min SQ. Ini harusnya tetap equipotent gitu loh. Paham enggak? Paham belum? Itu ya. Itu maksudnya ini tadi. Akibatnya, aduh, ini S1 min SP tetap equipotent dengan S1 aksen min SQ. Jelas itu? Jelas belum? Nah, dan S1 aksen min SQ itu harusnya tetap himpunan bagian sejati dari ini. Ya apa enggak? Logikanya begitu tuh. Ini ya. Jadi ini dihapus, ini tetap himpunan bagian dari ini kan. Balik ke sini. Dengan demikian, S1 min SP adalah himpunan yang terdiri dari N elemen. Kan tadi kan kita anggap N plus 1 anggota tadi. Ya enggak? Kalau dikurangi satu, berarti tinggal N elemen. Paham enggak? Dikurangi SP-nya tadi. Jelas ya? Nah, dengan cerita di atas tadi, meskipun dikurangi satu, dia kan harusnya tetap ekipoten kan? Ya enggak? Tetap ekipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Yang diilustrasikan di sini tadi. Kurangi satu sini tetap ekipoten toh. Tapi, Cah, perhatikan, ini bertentangan dengan hipotesa induksi di atas tadi. Hipotesa yang mana, Pak? Ini loh. Hipotesanya itu, teorema itu benar untuk S yang terdiri atas N anggota. Teoremanya bunyinya gimana? Bunyinya dia tidak mungkin ekipoten dengan himpunan bagian sejati dirinya sendiri kan? Gitu, bunyinya gini tadi. S tidak ekipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya. Ini bunyi teoremanya. Di langkah induksi, N itu harusnya memenuhi ini. Paham enggak? Paham enggak? Nah, Pak, di sini, di langkah yang belakangan ini, ternyata N itu equipoten. Loh, di sini dibilang tidak equipoten, di sini kok dibilang equipoten. Paham enggak?
Nah, itu kan berarti terjadi kontradiksi toh. Ya apa enggak? Kalau terjadi kontradiksi, maka pengandaian ini harus diingkari. Paham, Pak? Diingkari itu artinya apa? S1 harusnya tidak equipoten. Gitu loh, Mas. Paham enggak? Paham ya? Artinya apa? Berarti betul bahwa untuk sembarang N, untuk himpunan S yang memuat sembarang N anggota, tidak mungkin dia equipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Itu maksudnya membuktikannya. Foto, wah, terus kan balik dari iso. Kan cerita kayak kalau balik ini masih iso. Kamu mau kau nonton video ya, bingung. Oke. Aku kan balik ini kesel aku. Pasti tak anggap mudeng kan, wae. Anggap mudeng. Nah, perhatikan. Nah, ini yang keluar di soal kemarin. Denumerable itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan definisi berhingga dan tak berhingga. Tapi sebenarnya dia hanya alat saja di sini. Alat untuk membuktikan ekivalensi yang 4B tadi itu. Ekivalensi yang mana sih, Pak? Ekivalensi yang ini loh. Yang B itu yang ini loh. Kalau non induktif maka harusnya refleksi. Non non induktif itu artinya apa? Tak berhingga, tidak berhingganya gimana? Karena tidak bijektif dengan subhimpunan dari bilangan asli kan? Kalau gitu maka dia tidak harusnya refleksi. Refleksi itu berarti tak berhingga tapi dari definisi himpunan bagian dirinya sendiri. Lah, denominable itu hanya alat untuk membuktikan itu sebenarnya. Apa artinya denominable itu? Ini perhatikan. Suatu himpunan dikatakan ini denominable jika apa? Dia equipoten dengan himpunan bilangan asli. Lah, ini beda dengan dua definisi sebelumnya. Kalau induktif tadi apa? Equipotennya dengan apa? Himpunan bagian bilangan asli kan? Kalau refleksif, equipoten dengan himpunan bagian sejati dirinya sendiri. Tetapi kalau denominable itu equipotennya dengan himpunan bilangan asli. Gitu. Jadi himpunan bilangan asli seluruhnya. Paham nggak? Paham? Perhatikan di sini. Karena dia denominable, maka nanti dia disebut sebagai countable. Countable berarti dapat dihitung. Meskipun tak terhingga, tapi bisa dihitung. Maksudnya bisa dienumerasi. Enumerasi itu disebut sisi maksudnya, paham nggak? Meskipun nanti nggak ada ujungnya, tapi tetap bisa dikatakan, oh kamu yang pertama, kamu yang kedua, kamu yang ketiga, dan seterusnya. Paham nggak? Paham ya? Bagaimana misalkan tahun tahun Masehi ini lah, tahun Masehi ini kan kita nggak bisa ngitung, belum tahu ujungnya kan. Tapi kita bisa mengenumerasi tahun pertama, dulu tahun satu, tahun dua, sampai sekarang berarti tahun 2023 dan seterusnya. Itu maksudnya bisa dienumerasi satu persatu, bisa dihitung sisi-sisi. Paham ya? Lah, contohnya ini, contohnya. Himpunan bilangan genap positif. Genap yang positif, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini denominable. Kenapa? Karena bisa dibentuk enumerasinya. Enumerasinya itu berarti bisa dihitung satu-satu tadi itu loh. Hitungnya gimana ya tadi? Mulai dari 2 itu yang pertama, itu loh maksudnya. 4 itu anggota kedua, 6 itu anggota ketiga, 8 anggota keempat, dan seterusnya. Maksudnya begitu. Paham enggak? Nah, kalau kita bisa menghitung satu persatu gitu, atau dengan kata lain, memberikan label urutan gitu loh. Diurutkan, paham ya? Maka itu disebut dengan denumerable.
Prosesnya namanya enumerasi, ya. Oke. Anggap mudeng sik wae. Dianggap mudeng sik wae. Engko nek gak mudeng diulangi meneh kuwi. Oke. Perhatikan ini. Ada teorema lagi yang menyebutkan himpunan yang denumerable tadi, yang bisa diurutkan tadi loh, meskipun dia ditambah dengan anggota yang lain gitu, asal penambahnya anggota yang berhingga, sorry, dia tetap hasilnya denumerable. Contohnya ini. Contohnya yang pertama apa sih ini? Ini S1, S2, S3 dan seterusnya itu dianggap dia denumerable. Pak bisa Pak, ya anggap aja ini kan satu, dua, tiga. Ini kan urutan pertama, kedua, ketiga gitu tuh. Nah, kalau dia ditambah dengan suatu himpunan berhingga, anggaplah P1, P2 sampai dengan Pn, maka gabungannya ini tetap denumerable, tetap bisa diurutkan. Caranya gimana? Yang sebanyak berhingga tadi taruh di depan gitu. Tambahnya taruh di depan, jangan taruh di belakang. Kenapa Pak kok di belakang Pak? Ya belakang kita belum tahu ujungnya soalnya. Paham enggak? Contohnya gini nih, ingin memberikan nomor absen ya pada mahasiswa di kelas ini. Nah, ini gampang. Jumlahnya jelas, sedikit, paling 30-an nih. Enak. Anggaplah ditambahi 5 orang mahasiswa baru itu yang masuk di kelas ini. Tetap bisa diurutkan toh? Itu sedikit. Pak, kalau banyak gimana? Jadi jumlah sebelumnya itu banyak banget, ratusan atau ribuan. Nah, kalau bingung naruh 5 orang itu mau dikasih nomor berapa, paham ya? Mendingan yang 5 orang tadi taruh di atas itu loh. Presensinya taruh di bagian atas, kasih nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Lah Pak, yang absen sebelumnya gimana? Masing-masing suruh nambah 5 gitu aja. Paham nggak maksudnya? Yang sebelumnya absen 1 jadi absen 5 plus 1 jadi 6. Udah nggak maksudnya? Tuh, maksudnya ini kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi yang tambahannya taruh depan, dikasih nomor urut awal. Kalau 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Lah yang presensi yang awal itu tinggal suruh masing-masing tambah 5. Udah nggak? Pak kan malah kita yang duluan yang dikorbankan gitu Mas. Rasa baper ya. Ini hanya ilustrasi gitu kan ya. Ilustrasi. Tapi itu memudahkan. Nah, tadi soalnya apa? Ujungnya kita nggak tahu. Banyak anggota yang sebelumnya kita nggak tahu. Nah, ribuan. Kalau ini sih enak. 30 ya gampang. Yang 5 setelahnya tinggal kasih 31, 32, 34, 35 enak. Tapi kalau rumah ribuan kan repot. Ujungnya piro sih nggak tahu gitu. Taruh saja depan. Paham ya? Oke. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu kira-kira ini. Asumsikan paham. Diandaikan paham. Nah, ini kalau kontradiksi ya Allah. Nah, sekarang ini. Union itu apa aja? Penggabungan ya. Gabungan dari dua himpunan A dan B, itu dua-duanya tetap denumerable. Jadi kalau A itu denumerable, B denumerable, digabungkan tetap denumerable. Gimana Pak caranya? Enumerasinya bagaimana Pak? Ini ilustrasi enumerasinya. Jadi awalnya A itu punya anggota A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Ngurutkannya kan gampang kan? Sesuai nomor indeksnya atau berarti? Ya enggak? Berarti kan A1 berarti ini urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. B sebelumnya dia juga bisa dienumerasi sesuai indeksnya kan? B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, setelah digabung nih, tadi ingat, Helmi, untuk setelah digabung, kalau gabungnya yang awal taruh depan, yang belakangan bokok buri, ini bingung ngitungmu. Kenapa? Karena yang A ini kita nggak tahu ujungnya, ini kan titik-titik, dan seterusnya.
Terus yang ini mau diurutkan ke nomor berapa kan bingung tuh Anda tuh. Maka caranya gimana? Yang mudah adalah diselang-seling. Paham nggak? Jadi yang A1 itu sebagai urutan pertama, gitu ya. B1 urutan kedua. A2 urutan ketiga, B2 urutan keempat. Paham? Atau sederhananya, yang persensi awal suruh mundur satu semua. Kecuali nomor satu ya. Paham nggak? Nomor satu tetap, nomor dua dan seterusnya kalian tolong mundur satu persensi. Benar nggak? Yang dua jadi tiga, yang tiga jadi empat, yang empat jadi lima. Nah kan tengah-tengahnya bolong tuh. Kok mundur satu persensi tuh? Ya nggak mundur satu persensi deh. Sorry, sorry. Tidak mundur, tapi maksudnya diseselkan. Diseselkan. Seselnya udah ya. Jadi yang disisipkan. Jadi yang B1 masukkan disisipkan di urutan antara nomor satu dan nomor dua. Paham ya? Jadi yang kedua otomatis turun satu. Terus yang B2 masukkan ke urutan antara B2 dan B3. Yang B3-nya AA3. A3-nya turun kan ya? Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi dihitung urutannya nanti gini. A1 ke B1, ke A2, ke B2, ke A3. Kan tetap bisa diurutkan maksudnya. Paham ya? Nah, terus lanjut. Ini perhatikan. Ini langsung buat mana lagi? Tapi santai aja. Jadi union dari suatu keluarga himpunan dengan anggota yang denumerable, maksudnya masing-masing himpunan A1, A2, A3 sampai AN itu masing-masing denumerable, semuanya digabungkan. Gitu ya. Saya mau kan dua toh. Tadi kan cuma dua toh. A1 dan A2. Sekarang A1, A2 dan seterusnya. Tetap bisa dienumerasi, Cah. Caranya gimana? Orang disesal kayak tapi dengan urutan ini nih. Urutannya panahnya ini nih. Ini ke sini dan seterusnya. Atau bisa lain sih. Jadi enumerasinya bisa tidak harus satu. Misalkan gini ya. A dan seterusnya A14 itu. Ini A21, A22. Ini maksudnya gini loh. A31 itu berarti elemen dari A3 urutan yang pertama. Paham ya? A32 elemen dari A3 urutan kedua. Ini A33, A34. Nah, selain cara ini kan kalau melingkar tetap akan kehitung semua toh. Atau cara lainnya bisa begini nih. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sama aja tuh. Gak akan terlewat tuh. Ya enggak? Paham enggak? Nah, gini. Jelas ya? Nah, artinya apa? Ini mengurutkan supaya semua anggota dari himpunan itu tidak ada yang terlewat. Masing-masing tetap bisa dikasih nomor label, nomor punggung. Jelas ya? Kira-kira begitu. Next ke nah, ini cross product. Cross product itu N cross N. Aduh, N cross N kan isinya apa cah? Si Eling tuh. Isinya kan pasangan berurutan tuh. N1, N2 gini. Kan isinya kan 11, 12, 13 kan itu tuh. Lah, tadi pun juga bisa dengan cara ini sih. Bentuk mojok-mojok gini bisa. Atau ini begini juga bisa kan. Ke bawah gini baru ke sini, ke atas gini baru ke bawah. Yang penting pokoknya kita punya urutan untuk memberikan label nomor punggungnya gitu aja. Jelas ya? Tanpa ada yang terlewat. Nah, itu enumerable. Dan kalau yang di soal tugas sih lebih gampang sebenarnya. Malah bisa dibikin rumusnya harusnya. Itu ya kira-kira